Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbi Iman Wahab dengan NPM 10060321097. Saya dari kelas B dengan mata kuliah Farmasi Fisika 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LADME, yaitu liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ada dua penjelasan yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai pendahuluan sebelum sebelum beranjak ke penjelasan LADME itu sendiri. Lalu yang kedua, menjelaskan LADME. Yang pertama, pendahuluan. Di Indonesia, zat aktif farmasi didominasi oleh wujud zat padat. Dominasi padatan ini didominasi oleh BCS kelas 2, di mana pada saat proses formulasi sediaan padat dibandingkan dengan sediaan yang cair, sekitar 80-90% wujud zat aktif farmasi adalah padatan. Bentuk sediaan yang paling banyak di pasaran adalah liquid dan padat. Karena penerimaan konsumennya tinggi, tingkat keterimaan tinggi artinya mudah ditimbulkan dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Rute pemberian paling banyak adalah rute pemberian oral, yaitu rute melalui mulut. Selanjutnya, LADME saya akan menerangkan tiga fase, yaitu fase farmasetika, fase farmakokinetika, dan fase farmakodinamika. Sebelum itu, pada saat obat dimasukkan ke dalam mulut melalui oral, yang pertama itu fase farmasetika, yaitu hancurnya sediaan dan larutnya zat berkhasiat. Lalu fase farmakokinetika, itu fase di mana terjadi proses absorpsi dan distribusi obat dalam organ. Dan yang terakhir yaitu fase farmakodinamika, itu fase interaksi obat dengan reseptor sehingga terjadi efek farmakologi. Yang pertama itu fase farmasetika. Pada saat obat masuk terdapat dua jalur, yaitu jalur trakea dan jalur tenggorokan. Kalau jalur trakea masuknya ke jalur nafas, sedangkan kalau jalur tenggorokan masuknya ke jalur pencernaan. Misalkan pada saat kita makan dan berbicara, makanan itu bakal masuk ke jalur trakea, maka sebab itu mengalami tersendat. Pada saat obat hancur di lambung, obat itu sudah mengalami fase farmakokinetika. Diawali dengan fase liberasi. Liberasi itu fase pelepasan zat aktif farmasi. Obat agar bisa hancur harus dibasahi dulu. Kalau tidak dibasahi, maka obat tidak akan hancur. Lalu air penetrasi dan obat akan hancur. Kalau minum obat, kalau pakai air biasa, obat akan hancur dengan cepat. Sedangkan jika dengan air dingin, maka obatnya akan hancur, tapi lama. Pada saat obat pecah, ada dua jenis perpecahannya, yaitu serbuk dan granulasi. Kalau serbuk, proses hancurnya obat langsung menjadi serbuk. Sedangkan granulasi, obat pecah menjadi granul dulu, lalu menjadi serbuk. Kalau granulasi ini, ada dua proses agar obat itu menjadi serbuk. Lalu absorpsi. Absorpsi itu kemampuan larut dalam lipid. Proses melewati membran, obat bisa berpindah karena terjadi proses difusi. Difusi sendiri itu diartikan pergerakan. Di usus terdapat membran biologis karena tablet merupakan BCS kelas 2.
obat tersebut melewati peredaran darah. Lalu metabolisme proses obat menjadi tidak aktif lagi terjadi di hati. Metabolisme terdapat dua jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Pada metabolisme terjadi first pass elimination, yaitu obat di metabolisme di lokasi tertentu dalam tubuh mengakibatkan penurunan konsentrasi obat aktif. Lalu ekskresi. Terdapat dua jalur ekskresi, yaitu melalui ginjal dan pencernaan. Kalau ginjal melalui urin, dan kalau pencernaan melalui feses. Dan yang terakhir adalah fase farmakodinamika, yaitu fase interaksi obat dengan reseptor sehingga terjadi efek farmakologi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga dengan penjelasan saya ini, rekan-rekan bisa mengerti bagaimana proses mekanisme obat di dalam tubuh agar mencapai efek farmakologi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.